Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Baik, pada topik pembahasan kita kali ini, saya akan membahas tentang peluang bisnis ikan cupang. Banyak yang mengklaim saat ini bisnis ikan cupang sudah tidak lagi menjanjikan. Dengan kata lain, bisnis ikan cupang itu sudah tidak lagi menguntungkan ya. Apakah benar demikian? Nah, di pembahasan kita kali ini saya akan coba menjabarkan satu persatu bagaimana memulai bisnis ikan cupang ini dan apa aja sih yang harus dilakukan agar kita tetap bisa bertahan atau survive. Pada dasarnya semua bisnis itu sama ya, yaitu ada pasang dan surutnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri misalnya bisa dilihat dari segi kualitas ataupun bahan, ataupun kalau di sini ikan cupang ya tentunya ya dari segi kualitas ikan cupang itu sendiri. Tentunya ketika suatu produk berkualitas, maka akan secara otomatis mendatangkan minat pembeli. Dalam hal ini di ikan cupang, ketika kita menghasilkan ataupun membreeding ikan cupang yang berkualitas, tentunya pembeli akan cenderung tertarik untuk membeli. Artinya di sini si penjual ataupun si peternak harus tahu betul seluk-beluk ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ikan cupang, seperti jenis ikan cupang, karakter ikan cupang ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan ikan cupang. Dan secara teknis tahu betul mana ikan cupang yang benar-benar berkualitas ataupun yang tidak. Tentunya di sini banyak unsur-unsur bagaimana ikan cupang itu dikatakan baik atau berkualitas atau tidak. Sehingga ketika konsumen kita ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ikan cupang, kita bisa menjelaskan secara detail ya, sehingga calon pembeli akan yakin dengan produk kita, dan akhirnya ketika mereka yakin, mereka mau membeli produk ataupun ikan cupang kita. Yang kedua, masih dalam unsur faktor internal ya, yaitu masalah teknik marketing ataupun pemasaran. Di sini tidak terlepas dari bagaimana cara si pelaku bisnis ini ataupun si peternak cupang ini atau si seller ini mengemas produk mereka, ya kan. Dalam hal ini kaitannya dengan bisnis yang ada di dunia ikan cupang, yaitu penting sekali si penjual ataupun si peternak tahu persis tren apa saja yang sedang berkembang ataupun varian apa saja yang sedang berkembang, dan bagaimana cara mereview atau memposting produk ikan cupang sehingga terlihat menarik, yaitu dengan cara memahami dan menguasai baik dari segi pemahaman tentang ikan cupang dan teknik-teknik pengambilan gambar atau video yang akan mereka posting, dan mendeskripsikan detail tentang ikan cupang tersebut. Misalnya kalau misalkan jenis ikan cupang A, ya kan, karakternya seperti ini, terus perawatannya seperti ini, dan sebagainya. Masih di faktor internal, sebaiknya penjual atau peternak ikan cupang harus tahu betul media yang tepat untuk pemasaran mereka ya. Contoh media pemasaran itu kan banyak tuh, ada WA ya kan, ataupun dari status ya kan, dari Instagram, terus sekarang ada TikTok, terus ada Telegram juga untuk sarana lelang, baik dari website ataupun YouTube, dan media-media lain ya sebagai sarana pendukung yang tentunya cocok dengan karakteristik si penjual atau peternak ini. Nah, itu adalah contoh-contoh faktor internal yang mempengaruhi kurva ataupun grafik penjualan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dari faktor eksternal. Kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi grafik penjualan? Faktor eksternal terbesar yang menurut saya itu sangat berpengaruh, yaitu adalah dari konsumen itu sendiri ya. Artinya di sini seberapa besar kemampuan konsumen untuk membeli ataupun untuk memiliki produk tersebut ya kan, anemonya seperti apa. Maka dari itu penting bagi kita untuk menentukan segmen pasar yang akan kita sasar. Apakah itu dari kalangan bawah, kalangan menengah, atau kalangan atas, atau mungkin bahkan dari ketiga-tiganya ataupun dari ketiga kalangan tersebut ya. Tentunya dalam hal ini harus ada kajian atau survei apakah produk kita dibutuhkan atau diinginkan tidak oleh pasar gitu ya kan. Faktor eksternal secara umum yaitu seperti
ada lagi yaitu dari sisi ketepatan pengiriman ya. Dalam hal ini ketika kita melakukan pengiriman khususnya ikan cupang, di sini kan ikan cupang itu kan adalah hewan hidup ya, yang artinya notabene harus dikirim tepat waktu, tidak boleh telat ya, karena kalau sampai telat otomatis ikan itu akan mati ataupun sakit ya kan, sehingga menimbulkan kekecewaan buat konsumen kita ya. Semakin kita mudah menemukan sarana pengiriman ataupun semakin mudah kita melakukan pengiriman, maka secara tidak langsung ketika tepat waktu datang ke konsumen itu akan merasa puas karena produknya, hal ini ikan cupang ya, mereka bisa memesan atau membeli sampai tiba waktunya gitu ya, dalam keadaan selamat ikan cupangnya ya, karena tepat waktu gitu ya. Nah, di samping apa yang saya bahas tadi itu tentunya masih banyak ya hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hukum penawaran dan permintaan dalam dunia bisnis. Di sini dalam dunia bisnis ikan cupang ya tentunya ya. Di sini juga saya hanya membahas secara garis besar ya, tidak terlalu detail banget gitu ya, karena keterbatasan waktu. Nah, kemudian di akhir ini menurut teman-teman gimana nih? Ya kan, kira-kira sudah ada gambaran belum dengan pembahasan yang saya utarakan tadi? Jadi kalau buat teman-teman yang ingin ataupun akan memulai bisnis dunia ikan cupang ataupun bisnis apapun ya, mudah-mudahan mulai dari sini kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita akan memulai bisnis ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pembahasan saya kali ini atau video saya kali ini masih banyak kekurangan di sana sini ya. Tentunya tak lepas dari kita manusia adalah tempatnya khilaf dan luput ya. Dan terima kasih buat teman-teman nih yang udah nonton video saya ya kan, dari awal video saya rilis ya kan sampai sekarang. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kan. Semoga kalian tetap sehat-sehat ya kan. Sukses terus buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe ya. Kalau teman-teman berkenan boleh share-share lah ke kerabat ataupun teman-teman yang lain ya kan. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.